ya, nampak ya. Jadi untuk tabel temperatur, untuk temperaturnya itu di sini 28,5. Bisa kalian lihat di situ. Oke. Baru faktor koreksinya itu sudah ditentukan di 1,01. Ya. Jadi untuk pertama kali kita ini untuk weighting faktornya bisa dilihat nanti belakangan. Jadi yang pertama kali kita cari itu adalah terkait dengan EA milibar. Jadi ada tabel, coba dibuka tabel ini. Kan kalian ada itu tuh apa namanya? Slide tadi yang PDF tuh. Nah, di situ ada tabel 5. Di tabel 5 itu ada tekanan uap jenuh dia atau EA. Oke ya. Kita ke sana dulu ke tekanan uap jenuh. Atau kalau di tabel Excel yang saya kasih itu dia di nomor 10 tekanan uap jenuh simbolkan dengan EA. Oke. Kenapa dapat 38,9 gitu ya? Jadi, dia kan tadi suhunya itu ada berada di 28,5. Nah, di antara bisa dilihat di atas ini, nampak nggak kursor saya? 28 dan 29. Nampak, Bu. Oke ya. Nampak, Bu. Jadi dia di antara 28 dan 29, gitu kan. Jadi kalau coba kalian hitung, di perhitungan, jadi kalau 28,5 itu ada di fase 38,9. Atau 37,8 ditambah 1,1 gitu. Jadi cara nyarinya itu mudahnya itu adalah 40,1 dikurang 37,8 nanti dibagi 2. Nanti paling kecil tuh 1,1, nanti kan 1,1 dan 1,2 untuk ke 29-nya dapatlah hasilnya 38,9. Oke ya. Itu untuk mencari tekanan uap jenuhnya. Dilihat dari mana? Dilihat dari temperatur yang sudah diketahui. Jadi, balik lagi kemari. Nah, ini dia. Ini kan tadi temperaturnya 25,5. Oke ya? Nah, temperaturnya 25,5. Jadi, didapatlah EA-nya nilainya tadi 38,9. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kita cari bawahnya. Tekanan uap aktual. Tekanan uap aktual ini merupakan hasil kari dari EA dan relative humidity atau kelembaban udara. Bisa dilihat ya dari yang saya kasih tadi. Di situ sudah sangat terang ya. Kalau mau nyari EA itu tinggal dikalikan aja nomor 9 kali nomor 10. Tinggal dikalikan antara RH atau kelembaban relatif dikali tekanan uap jenuh. RH-nya kenapa 0,55, Bu? 55% kan sama dengan 0,55 gitu ya. Oke, 0,55 dikali 38,9 dapatlah hasilnya 21,395 atau kalau misalnya di sini 21,4. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita cari EA dikurang ED. Sesuai dengan rumus tadi kan ada di belakangnya EA kurang ED. Nah, EA kurang ED sama dengan nilai EA tadi 38,9 dikurang 21,4. Dapatlah hasilnya 17,5. Oke, sampai sini paham ya? Paham nggak kira-kira? Bingung? Ini masih nyari tekanan udara nih. Bingung nggak kira-kira ini? Atau mau diulang atau gimana? Nanti saya coba panjang lebar ke bawah, tahu-tahu nanti pada bingung. Dengar nggak suara saya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Kurang mengerti, Bu. Oke. Jadi makanya tuh maksud saya tadi bilangnya coba hapus, kan ada contoh tuh di tabel yang saya kasih via Excel. Coba yang contoh di bawahnya itu kalian hapus, atau enggak kalau misalnya nggak usah dihapus nggak usah lah, daripada nanti kalian bingung. Bikin tabel sebelahnya
temperaturnya. Bikin aja tabel kosong di samping contoh gitu, biar nggak bingung nyarinya nanti gimana. Oke ya, temperaturnya 28,5 maksud saya, maaf. Oke, itu sudah ditentukan dari data. Oke, pertama kali berdasarkan di sini referensi ini yang kita cari adalah terkait dengan tekanan uap jenuhnya. Dicarinya gimana? Dari tabel 5. Coba lihat di PDF yang saya kasih ada tabel 5. Ini, oke ya. Tabel 5 ini kita lihat suhu 28,5 itu di antara 28 sama 29. Di sini kan tidak ada komanya gitu ya. Jadi diperbandingkan saja gitu. 28,5 berarti setengah. 40,1 ini dikurang 37,8 ini disetengahkan saja. Jadi hasil dari setengahnya itu misalnya 1,1 tadi, hasilnya itu 1,1, tinggal ditambahkan 37,8 ditambah 1,1, dapatlah nilai tekanan uap jenuhnya. Nah, ditulislah di situ 38,9. Jadi di sini ada bilang keterangan. Nah, keterangan itu maksudnya apa sih? Yang harus dicari ketika itu di tabel, yang harus dikalikan, kalau misalnya dikalikan gitu, dikurangkan atau dari data itu sumber dari angka itu tadi, maksud dari keterangan itu. Oke ya, saya ulangi lagi. Untuk mencari tekanan uap jenuhnya, kita lihat suhunya. Suhu yang diketahui atau dari data itu kan 28,5. Sementara di tabel kan tidak ada 28,5. Jadi, coba kita perbandingkan antara 28 dengan 29. Kita ambil tengahnya, maksudnya gini. Ya, dikurangkan saja 40,1 dikurang 37,8. Itu ya. Nanti hasilnya itu dibagi 2, dapatlah 1,1. Nah, 1,1 ini ditambahkan 37,8. Hasilnya suhu 28,5 itu ED-nya itu adalah 38,9. Oke ya, ditulis ya. Oke, sampai di sini paham ya terkait ED dari tabel. Nah, selanjutnya, maksud saya EA. Untuk mencari ED, EA yang tadi, tekanan uap jenuh tadi, dikali dengan kelembaban. Kelembabannya kan diketahui dari data 55% atau sama dengan 0,55%. Oke ya? Jadi kita cari ED-nya. ED-nya itu 0,55 dikali 38,9. Dapatlah hasilnya 21,4. Ya. Saya ini menerangkan perkalian dari ini gitu. Ini kan kalau misalnya kalian di sini kan agak jelimet ya gimana-gimananya gitu kan. Jadi maksud saya itu ditaruh di Excel aja langsung biar bisa langsung kalian hitung seperti itu. Sampai sini masih bingung? Lumayan ngerti, Bu. Lumayan ngerti. Oke, kita coba sambung lagi ini, lanjut lagi aja ya. Nanti kalau misalnya udah stuck kali, nanti kita cari jalan tengahnya aja. Oke? Nah, selanjutnya sudah dapat kan nilai tadi, nilai EA dan nilai ED. Nah, di rumus coba kalian perhatikan rumusnya. Kan ada EA dikurang ED. Dikurangkanlah EA kurang ED tadi. EA-nya tadi kan 38,9 dikurang ED. ED berapa? 321,4. Kalau dibulatkan 1 di belakang koma. Jadilah hasilnya 17,5. Nah, kita sampai sini perhitungannya. 17,5. Kita lanjut lagi ke FU. Nah, kita agak loncat ya. Dari ini kita lanjut ke FU. Fungsi kecepatan angin. U itu angin ya. Fungsi kecepatan. Jadi FU itu nyarinya gimana gitu ya. Dari rumus 0,27 dikali dalam kurung 1 ditambah kecepatan angin. Biasanya kecepatan angin itu diketahui dari data dia dapat. Nah, kalau di sini, kalau di contoh ini kecepatan anginnya bisa kita lihat ya.
FU-nya di sini 232 km per hari, kilometer per day. Oke, jadi untuk mencari FU-nya 0,27 itu udah ketentuan baku ya, rumus itu ya. 0,27 dikali, buka kurung, 1 ditambah 232 per 100. Oke, tutup kurung. Dapatlah 0,89. Atau kalau di sini 0,90. Paham ya FU ya? Oke. Sampai sini udah paham? Kita nyari 1 kurang W. Oh iya Bu, ada mau aku Ya. tanya Bu. Hmm. Aku juga lagi di Excel Ibu. Itu dituliskan Bu. Berapa tadi ya? Satu aturan kan 1 ditambah U. U-nya itu kan 232 ya Bu. Ya. Tapi di Excel Ibu 19 Bu. Enggak, jadi itu maksudnya itu 19 itu adalah nomor ke-19. Oh. Jadi, iya, iya. oh ya saya ini kan tadi ada 3, nanti ada beberapa note maksudnya itu adalah nomor di situ. Jadi 0,27 dikali 1 ditambah, tadi kan saya bilang tambah kecepatan anginnya. Kecepatan angin itu kan adalah nomor 19, maksudnya itu. Baik Bu, maaf Bu. Ya, nggak apa-apa. Saya lupa tadi bilangnya juga. Itu maksudnya di note-nya itu kayak di bawahnya itu ada 4 dikali 20 kali 12. Maksudnya itu adalah nomor 4 dikali nomor 20 dikali nomor 12 gitu, biar nggak bingung maksudnya. Jadi di note kan kalau sekiranya saya harus panjang lebar misalnya harus fungsi kecepatan bla 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 gitu kan agak jelimet gitu ya. Jadi maksudnya itu kode aja gitu ya. Bagus pertanyaannya ya. Jadi sudah tadi FU ya terkait dengan fungsi kecepatan angin, kita ke W. Nah, W ini kita cari dari tabel. Oke ya, kita ke W. Tabel nomor, ini dia, tabel nomor 9. Altitude atau ketinggian tempatnya diketahui itu kan 95. Ini masih 95 itu masih dalam kategori 0 meter, gitu ya. Suhunya berapa? 28,5. 28,5 itu masih mendekati 0,77. Jadi kalau di sini kalau yang W ini coba cari yang paling mendekati saja gitu. 0,77 W-nya. Dapat kan situ 0,77. Jadi 1 kurang W sama dengan 0,23. Nah, bisalah kita cari di situ perkalian 1 kurang W dikali FU dikali EA kurang ID. Oke ya, itu merupakan bagian dari rumus Feynman tadi ya. Sampai sini bingung ya? Ya, bingung. Jadi nanti kalau misalnya udah banyak soal yang dikerjain, insya Allah nggak bingung ya. Dapatlah nilai I kurang W. Tadi I kurang W tadi kan, W-nya tadi 0,77, didapat dari mana? Nah, altitude-nya tadi 95. 95 itu masih dalam kategori 0 tuh. Nah, kita lihat nih suhunya berapa? 28,5. 28,5 itu paling mendekati ke 28 kan dia. Jadi 0,77. Kalau tadi dilihat yang tadi nilai EA, dia kan memang cukup signifikan perbedaannya. Jadi kalau di sini, kalau dari data itu, kalau dari data perhitungan yang ini, dia digenapkan ke bawah aja yang paling mendekati. Nah, ini kan dia 0,77, 1 kurang W-nya, W-nya 1,77, maaf maksud saya W-nya 0,77, sehingga didapatlah 1 kurang W sama dengan 0,23 gitu. Jadi hitunglah semuanya, 1 kurang W dikali FU dikali EA kurang ED, dapatlah hasilnya 3,6. Oke, disimpan dulu hasilnya 3,6. Itu kan ada di nomor 21 itu kan 3,609 itu kan sama sesuai dengan yang dicari di tabel ini. Oke, kita lari ke RA.
di sini dikatakan dia berada di bulan Juli data ini, data temperatur suhunya dengan ketinggian sekitar dengan garis lintang itu 30 derajat lintang utara ya. Oke. Jadi kita lihat tabel yang lagi. Nah, ini dia tabel RA. Kita lihat tadi latitudenya berapa? 30 tadi latitudenya kan? Nah, di bulan Juli kita lihat ke kiri 16,8. Oke, dapatlah nilai RA-nya 16,8. Oke, setelah dapat nilai RA, kita dapat di sini nilai N per N ini sebenarnya biasanya nilai N per N itu sudah diketahui gitu kan, sudah dikasih tahu di data gitu. N per N itu maksudnya lamanya sinar matahari gitu, potensial matahari gitu. Kalau di sini dia itu N-nya sama dengan 11,5 dan N besarnya itu sama dengan 13,9. Jadi untuk mendapatkan nilai N per N besar, dia dibagikan saja 11,5 dibagi 13,9. Hanya saja biasanya untuk data-data tertentu, dia langsung diketahui aja N. Dikasih tahu dia data N per N-nya sekian. Dapatlah hasilnya 0,83 untuk nilai N per N. Oke. Kalau sudah dapat nilai itu, nilai N per N-nya, kita masuk ke untuk mencari gelombang pendek radiasi mataharinya atau RNS. Dikalikan tadi yang nomor 6 dikali nomor 7, dapatlah 8,4. Oh, maaf sebelumnya. Jadi ini ada tabel 7 ya. Tabel 7, dia harus nomor 7 ini 1 kurang A dalam kurung 0,25 dikali 0,5 N per N gitu ya. Itu dilihat dari tabel. Bisa kalian lihat di atasnya ada tabel. Nah, ini ada tabel nomor 12. Oke ya, tabel nomor 12. N per N-nya tadi berapa? 0,83 kan? 0,83 itu paling mendekati 0,80 gitu. Jadi hasilnya itu bisa 0,49 atau 0,50 di situ. Paham nggak sampai sini? Saya bingung harus menjelaskannya seperti apa. Karena memang kan agak jelimet ini. Paham? Enggak. Jadi tadi kan N per N kan diketahui. N per N-nya tahu kan? Penyinaran mataharinya 0,83. 0,83 didapat dari mana, Bu? Biasanya kalau untuk data-data tertentu mereka memberitahu N per N-nya. Cuman kalau untuk di sini diketahui N kecilnya itu 11,5, N besarnya itu 13,9. Jadi untuk mendapatkan nilai N per N kecil per N besar itu dibagi aja 11,5 dibagi 13,9. Dapatlah hasilnya 0,83. Oke, untuk mendapatkan perhitungan nomor 7 di Excel saya, 1 kurang 2 gitu ya, dikali 0,25 tambah 0,5 N per N gitu ya, itu dari tabel. Dilihatnya gimana? Oke, kita lihat tabel 12. Kita lihat tadi nilai N per N-nya kan 0,83. Yang 0,83 lebih mendekati 0,80 dia kan? Atau ke 0,85 lah gitu, di antara berdua inilah, di antara 0,8 atau 0,85 gitu ya. Jadi kalau 0,8, kalau misalnya N per N-nya 0,80, hasilnya 0,49. Kalau misalnya hasilnya 0,85, maksudnya N per N-nya 0,85, hasilnya 0,51. Jadi saya ambil di sini pertengahannya gitu. Karena kan 0,83 itu di tengah-tengah antara 0,80 sama 0,85. Jadi hasilnya 0,50. Gitu. Untuk perhitungan nomor 7 di tabel saya. Oke ya? Sampai sini paham? Dapat 0,5 dari mana? Paham, Bu. Paham. Oke. Paham, Bu. Oke, masuk ke nomor 8. Ini kan gelombang pendek. Tinggal dikalikan aja. Nomor 6 dikali nomor 7. Gitu. Nomor 6 dikali nomor 7-nya berapa?
Dapatlah tadi 16,8 dikali 0,5, dapatlah 8,4. Oke, sama nggak perhitungan kita dengan yang di sini? Sama nih kan? 8,4. Oke, 8,4 itu RNS-nya. Oke, kita ke FT, fungsi temperaturnya. Dilihat dari mana? Tabel lagi. Oke, kita ke tabel lagi ya. Nah, untuk mencari FT ini ada tabel 13. Tadi kan suhu kita sekitar 28,5. Jadi di sini FT yang paling mendekati itu adalah 16,3. Oops, sorry. FT, ini kan ada tandanya tuh, 28,5. yang paling mendekati. Oke ya. Udah dapet FT-nya tadi 16,3. FED dilihat dari mana? Gitu ya. FED dilihat dari ED-nya tadi nilainya kan sudah didapatkan 21,4. ED tadi kan sudah didapat. ED yang di atasnya di nomor 11 21,39 atau 21,4. Kita bisa cari FED-nya dari tabel 14. Perhatikan 21,4. Kan paling mendekati kan 22 dia. Kirologi lah, kirologi yang paling mendekati mana? Nah, hasilnya 0,13 untuk FED-nya. Oke. Bingung? Untuk FT sama FED bingung nggak? Enggak, Bu. Ya, oke, siap ya. Jadi lanjut ke Fn per N. Bisa tadi kan udah diketahui kan N per N-nya sama dengan 0,83. Oke, kita cari 0,83 yang paling mendekati mana? 0,8. 0,82 di sini. Nah, kirologi aja lah 0,82. Jadi saya ngambilnya 0,83 tengah-tengah. Jadi 0, sorry untuk tabel Fn di 0,84 di sini ya, hampir mendekati ya, 0,8. Kalau di sini kan 0,8 0,82. Sementara kalau di 0,85 sama dengan 0,87. Nah, karena dia di sini 0,83, jadi hasilnya 0,84. Bisa juga kalian kalikan langsung. Kan disesuaikan aja dengan tabel. Kan dia hampir sama ya, di sekitaran itu nilainya. Caranya gimana? 0,1 ditambah 0,9 dikali 5 dikali 0,83 tadi. Itu bisa lihat dari tabel ini, bisa juga langsung dikalikan. Hasilnya itu pasti tidak jauh beda. Nah, setelah kalian mendapatkan nilai FT, FED, dan FNN, kalian bisa mendapatkan nilai RN1. Dikalikan saja semuanya. Nomor 13, nomor 14, sama nomor 15. Dapatlah hasilnya 1,79. Ini dia. Maaf. Nah, ini. FT tadi 16,4, sementara FED-nya 0,13, FN-nya tadi 0,85 di sini ya. 0,84, sekitaran situ. Jadi memang karena dia koma-koma, jadi disesuaikan aja. Biasanya untuk hasil akhirnya itu tidak jauh beda. Palingan di beda 0,01 atau 0,0 sekian perbedaannya. Gitu. Nah, untuk RN1 dikalikan semua dapatlah 1,79. Kalau di sini 1,8, di tabel saya 1,79. Jadi kalau mau digenapkan ke bulat itu 1,8. Oke ya? Sudah? Bingung? Oke, kita lanjut lagi. Untuk mendapatkan nilai RN, kita kurangkan antara gelombang pendek radiasi tadi yang nomor 8, RNS tadi, dikurang RN1. Oke, RNS tadi nilainya berapa tuh? Ada yang paham nggak RNS nilainya berapa? Dari tabel Excel saya tuh, RNS berapa nilainya? 8,4, Bu. Oke, 8,4 dikurang RN1. RN1 berapa? 1,9. Oke, dapatlah hasilnya 6,61 RN1. RN maksud saya. Jadi
bisa langsung cari W dikali Rn. W dikali Rn sama dengan W-nya tadi kan udah diketahui, yang di atas tadi 0,23. Maaf mas, 0,77 maksud saya. 0,77 W-nya dikali 6,61. Dapatlah hasilnya 5,09. Nah, sudah W kali Rn kan sudah dapat tuh. Udah tinggal dikalikan aja sama yang sudah kalian kalikan tadi. C dikali mana tadi? W kali N. Kan? C-nya tadi diperoleh 1,01. Oke ya? Dikali, buka kurung. Oke. W kali Rn tadi kan udah dapat nilainya. 5,09 ditambah yang ke 21 tuh ditambah 3,609. Udah lah hasilnya udah dapat itu jadi ET-nya. ET-nya sama dengan 8,78. Gitu. Bingung? Kira-kira bingung ya? Ya, Bu. Nanti soalnya saya mau ngasih soal yang ini ke kalian. Nah, ini untuk perhitungan Januari ke Desember. Kalau misalnya satu contoh soal kalian bingung, gimana saya mau ngasih yang ini nanti. Ada yang ingin ditanyakan nggak kira-kira? Jelimet ya? Di konsep ya, kalau misalnya kita paham konsepnya dari mana, insya Allah nanti ketika kita ada misalnya penelitian terkait dengan ini, nanti biasanya emang sudah ada software atau apa gitu nanti, tapi kan kita sudah tahu gitu ini asalnya dari mana, muasalnya dari mana, seperti itu. Seperti ketika kalian mempelajari ANOVA gitu kan di metode penelitian gitu kan, walaupun memang udah ada softwarenya gitu kan, cuman kan kita biar tahu konsepnya itu berasal dari mana gitu. Bu, izin nanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan EA tadi kan didapat kan 1,1 tambah 37,8 kan, Bu. 37,8 yang terdapat dari mana ya, Bu? EA 37,8 kita coba lihat tabelnya. Tabel EA. Tabel 5 tadi ya, Bu? Tabel 5. Kan tadi kan suhunya ini sebenarnya sih kirologi sih, bukan kirologi. Tapi prediksi karena gini, 37,8 kan dia tadi suhunya tuh 28,5. Ya kan? Sementara yang di tabel 28 sama 29 saja gitu kan. 28,5 itu kan di antara dari 28 dan 29 kan? Berarti nilai 28 nilai dari EA-nya itu berkisar di antara 37,8 sampai 40,1 kan gitu. Tapi kan kita harus pasti kan mencari nilainya. Tinggal dikurangkan saja. Kan 28,5 itu kan setengah dari antara 28 dan 29. Ya udah berarti nilai dari EA-nya itu setengah di antara 37,8 dan 40,1. Caranya gimana? Kalian kurangi dulu, dibagi 2, nanti hasilnya ada 11 sama 12, mendekati yang 11 misalnya 1,1 maksud saya, 37,8 ditambah 1,1 jadilah dia 38,9 seperti itu. Nah, dari situ EA-nya. Baik, Bu. Jadi prediksional sih sebenarnya, tapi tetap harus akurat gitu, sesuai gitu. Ada lagi? Kalau enggak, buat contoh soal lagi. Baru ngerjain soal itu. Oke ya. Saya buat contoh soal lagi aja ya, biar nggak bingung ya.
atau mau langsung ke ngerjain yang soal itu? Kalau misalnya sudah paham, ngapain buat contoh soal lagi kan? Langsung ke soal ini aja ya dikerjain ya. Contoh aja Bu, sekali lagi Bu. Ya Bu, Contoh contoh sekali lagi. lagi. Oke. Wait. Oke, saya share screen coba di Excel ya. Kita coba di suhu ini aja lah, yang Januari. Januari itu suhunya sorry. Oke, kita coba di suhu yang Januari ya, tes di sini aja ya. 23,11. Silahkan dicantumkan di tabel. 23,11. Oke. Faktor koreksinya kita coba 1,01. Oke. Selanjutnya sudah ditulis kan sekalian kalian di Excel kalian? Sudah Bu. Oke. Sudah, RH-nya kita coba tadi dilihat di (0,85 ya, tuh 0,85. Ups. RH ini kita ke RH 0,85. Oke, selanjutnya kita buka di tabel, silahkan kalian buka di tabel EA, kita nyari EA dulu. Oke, 23,11. Kita cari sama-sama ya, 23,11. Atau 23,1, berarti dia silahkan dikurangi antara 29,8 dikurang 28,1. Ini 1,7. Berarti sekitar tambahannya itu karena 23,11 itu sekitar 0,17. Jadi bisa kita lihat 23,11 ditambah 0,17 sama dengan berapa? 23,28 atau 23,3, seperti itu. Sorry. 0,17 tadi kan? Yang terbawah tadi 28,1. 0,17. 28,27 maksudnya, atau 28,3. Paham nggak ininya, tekanan uapnya? Apa saya nyari sendiri nih? Screen saya apa kan di apa IA-nya? Nama Bu. Oke, saya ulangi lagi ya.
Tadi kan suhunya di 23,1 bukan 23,11, saya salah tuh. Saya kebanyakan statusnya. Oke, 23,1 kan. Jadi kita coba lihat yuk di tabel 5. Bentar. Oke, kita lihat sini. Nah, ini. Perhatikan di tabel 5 ini. 23,1 kan dia letaknya 23 sama 24 di antara itu. Kita kurangkan aja nilainya. Di 23 kan 28,1, di 24 kan 29,8. Dapatlah hasilnya itu 1,7. Jadi karena dia 23,1, berarti dia penambahannya di 0,17 gitu. Setiap penambahan 0,1 dia 0,17 penambahannya. Paham nggak itu? Kira-kira. Bu, tadi kan Bu, kalau cara yang tadi dia dikurangkan, baru hasilnya dibagi 2, baru ditambahkan sama yang Nah, itu karena letaknya di tengah-tengah gitu. Karena letaknya di tengah-tengah gitu. Jadi fleksibel sih, kalian pahamnya gimana. Kalau misalnya nanti karena dia 0,1 kan, 23,01 maaf 23,1 dia kan berada di mendekati 23 kan. Jadi antara 23,01 ke 4 itu kan berarti dia penambahannya cuma 0,1. Nah, jadi untuk menghitung penambahan 0,1 itu berapa tambahan EA barnya gitu. Didapatlah 0,17 gitu. Nah, kalau misalnya tadi kenapa tadi agak saya dibagi 2 karena kan dia di antara. Pas di tengah-tengah. Kalau 23,1 kan tidak berada di antara. Jadi perhitungannya terserah kalian mau kalian bagi 2 langsung atau bisa saja kalian baginya dengan cara seperti ini. Tadi 40,1 dikurang 37,8. 40,1 dikurang 37,8. Hasilnya kan 2,3. Ya kan? Jadi kalau setiap penambahan 0,1-nya berarti kan 0,23. Ya kan? Itu karena dia 0,5 penambahannya, 0,23 dikali 5. Jadi kan lebih jelimet gitu, maksudnya lebih lama kan. Karena tadi kenapa saya dibagi 2, karena emang tadi kan berada 0,5 itu kan berada di tengah-tengah gitu. Sementara kalau 0,1 ini kan enggak gitu. Jadi masih fleksibel sih kalau kalian mau hitungnya dibagi 2 langsung untuk 0,5 terserah, atau mau kalian kalikan setiap kelipatan 0, jadi gini. Jadi kalau misalnya yang tadi yang antara 28,5 kan dia 2,3 tuh selisihnya, selisih EA barnya kan. Jadi setiap penambahan 0,1 misalnya 28,1 berarti dia ditambahkan 0,23. Jadi 37,8 ditambah 0,23 itulah hasil EA bar dari 28,1. Kalau mau cari 28,5 ya udah dikalikan aja lah penambahannya. Atau nggak tambahkan 0,23 setiap penambahan 0,1. Paham nggak kira-kira deh? Enggak ya? Paham nggak kira-kira? berarti Bu itu digenapkan ya Bu, kan harusnya 28,27. 28,27 yang tadi di EA, berarti itu digenapin ya? Iya, jadi entah kita mau bulatkan ke satuan yang 1 atau 2 gitu. Misalnya kita mau genapkan 1 di belakang koma ya udah digenapkan gitu. Misalnya tadi coba kita cari yang ini ya 2,23,1 ya. Tadi kan penambahannya berarti 0,17 kan, 0,17 kan setiap penambahan 0,1 kan. Berarti 28,1. Coba sambil dicari 28,1 ditambah 0,17. Berarti kan 28,27, ya kan? Terserah kalau sekiranya kalian mau dibuat di Excel-nya, kalian mau 28,7, nggak masalah. Tapi kalau misalnya mau digenapkan menjadi 1 di belakang koma, kalau gini, kan kalau pembulatan kan paham kan? Kalau 5 ke atas biasanya dibulatkan ke paling banyak, misalnya 28,27 berarti digenapkan ke 28,3. 28,24 digenapkan ke 28,2. Itu penggenapan sudah tahu lah ya, pembulatannya. Saya rasa sudah paham lah karena emang udah dari saya lupa dari SD atau dari SMP itu pelajari terkait dengan pembulatan.
Jadi 28,3 kalau sekiranya mau dibulatkan satu di belakang koma. Paham nggak deh kira-kira? Sampai sini tadi yang ditanyakan? Oke, siap. Oke, nah selanjutnya kita mencari nilai nilai ED-nya. ED-nya 0, langsung aja dikalikan di Excel situ. Oke, 0,8 dikali 28,3. Hasilnya 24,05 atau 24,1. Fleksibel sih. Kalau kalian mau di ini nanti kita lihat hasil akhirnya aja. Di hasil akhir yang kita lihat di 1 di belakang koma atau 2 di belakang koma gitu. Sudah sampai sini? Sampai sini sudah ada yang sampai sini belum? Di tabelnya. Sudah, Bu. Sudah ya. Kita lanjut. EA kurang ED. Nah, tadi kan EA-nya udah dapet tuh. Dikurang ED. Oke, EA kurang ED-nya 4,245 seperti itu. Oke ya, ada yang sama lah ya, karena kan di Excel nih, yang hitung Excel bukan siapa-siapa. Sama, Bu. Oke, kita lanjut ke FU. Fungsi kecepatan angin. Nah, kecepatan anginnya itu kan 0,36 ya? 0,036. Karena dia lokasinya berbeda. Kalau tadi sebelumnya lokasinya di Mesir, kalau ini lokasinya di Indonesia. Bisa lihat nggak di tabel yang dikasih di slide? Kan ada kecepatan angin tuh. Di sini yang dimintakan kilometer per hari. 0,036 untuk Januari ya. Oke, paham ya? 0,036. Oke, silakan untuk nyari ininya, FU-nya, diklik aja tadi. Oke. Dapat 0,27. 0,27 maksud saya. Ditarik garis saja bisa tuh kalau misalnya apa namanya ini udah benar. Rumusnya sudah benar. Oke. Dapat sama. Kita masuk ke 1 kurang W. Oh iya, Bu. Ada mau kutanya juga, Bu. Ya, silakan. Itu kan rumusnya 0,27 dikali buka kurung 1 ditambah F20 per 100. Apa nggak berpengaruh buka kurung di 1 sama buka kurung di belakang F20 per 100 itu, Bu? Tungguin. Jadi, kita samakan aja ya di sini ya. Ini jadi sebenarnya per 100-nya itu ada di nilai dari yang saya koreksi di keterangannya. Jadi 100 itu ada di nilai U-nya gitu. Jadi nilai U itu dibagi 100 dulu baru ditambahkan 1 gitu. Oke. Oh, oke, Bu. Oke ya. Jadi tadi emang salah tadi buka kurungnya tadi ya, yang di 19. Oke. Tapi kalau di rumus tadi insya Allah udah betul. Oke, kita coba 1 kurang W ya. Kita lihat tabel W, silahkan dibuka tabel W.
karena dia berada di, maaf saya buka datanya dulu, 791. Jadi di 500 ya. Dengan suhunya tadi sekitar 23,1 atau 23. Antara 22-24 ya. Jadi di sekitar 0, kalau 23 berarti 0,71. Sepakat ya, untuk UI-nya 0,71. Bisa dilihat, kan dia latitude-nya itu kan 750-an. Jadi dia berada di meter ke 500 itu. Nah, tadi kan suhunya 23 tuh. Kita lihat di 220 dan 22. Bisa lihat 20 itu 0,70, sementara 22 0,72. Kalau 23 berarti di 0,71 ya. Bu, bukan di antara 22 dan 24. Oh, sorry. Mana dia? Oh. sorry. Jadi, iya, benar-benar. Saya salah baca. 23,1 berarti ya. Antara 22 dan 24. Tadi saya bilangnya 20 ya? Iya. Jadi 0,73. Salah. 73 ya. Oke, sepakat? 73 itu kan? Oke. Jadi nilai 1 kurang W-nya 0,2. 7 ya? Sama? Tapi W-nya udah sepakat sama ya? Tadi benar temannya bilang, tadi saya silap. Di antara 22 dan 24, di 23 itu 0,73. Berarti kita bisa cari nilai bawahnya itu. 1 kurang W-nya sudah. Ya? Ada yang mau dibilang, ada yang kira-kira ingin dikatakan? Latitude-nya tadi berapa, Bu? Oops, sorry. Latitude-nya tadi 700, bisa dilihat di tabel datanya itu 761. Oh, oke, Bu. 791, maaf. Oke, kita cari yuk. Nilai 1 kurang W tadi. Nggak bisa ditarik deh ya. 1 kurang W tadi, oke, dikali. FU. FU-nya udah dapet ya tadi. 10 dikali PA kurang ED. Sama nggak dapatnya 0,3? 0,31. Sama, Bu. Oke. Lanjut ya. Di RA. Di RA tadi, berapa tadi? Di RA kita bisa lihat, kalau ini kan tadi kita bulan Januari. Latitude-nya kita bisa lihat di tabel. Dia lintang, kalau ini kan tadi north ya, lintang utara. Kalau kita lintang selatan. Jadi kita lihat lintang selatan, berapa tuh? 55 lintang selatan. Oke, bisa dilihat di tabel nomor 10. 55. Dari tabel ini ya, 50, kita bisa di 50. Maaf. Sorry. Di 6 derajat ya, salah. 6 derajat, maaf, 6 derajat. 55 lintang selatan, jadi di 6 derajatnya, bukan 55-nya. Karena 55-nya itu merupakan satuan kecilnya. Yang besar, satuan besarnya itu di 6 derajat. Nggak ada soalnya kutub lintangnya itu sampai 55 itu nggak ada. Jadi kalau di Indonesia sendiri kan dia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ya. Kalau yang di sini yang di tabel yang di data 6 derajat. Oke, bisa dilihat 6 derajat lintang selatan ya, Southern Hemisphere. Ke kanan kita lihat itu di Januari. Itu berapa? Berapa tabel? Di tabel. Nampak nggak? Di tabel. 15,8, Bu.
Ya, benar, 15,8 ya. Ya, Bu. Oke ya, RA-nya kita lihat 15,8. Oke, penyinaran mataharinya boleh kita lihat di tabel, di data. Lama penyinaran matahari. Oke. 0,47 dibagi 5,6. Oke, lama penyinaran kan persen per jam. Jadi banyaknya itu 47% dari 60. Oke, bentar ya, 0,47 sekitar 2, ya. Jadi maksudnya itu lama penyinaran itu kita kalikan aja 47% dikali jamnya. Jadi maksudnya itu persentase dari lama penyinarannya. Wait ya. (0,19) seharusnya tinggi tuh. Jadi data yang sebelumnya, ini Mesir ya, Mesir itu termasuk negara yang di daerah subtropis, ya. Tidak salah, itu subtropis. Hours per day. Oke ya, jadi jamnya. Oh maaf, jadi kita coba pakai yang jamnya aja ya, maaf. Hours per day, jadi satuan dari mohon maaf sebelumnya, satuan dari N per N itu adalah jam per hari. Jadi kita pakai yang jamnya aja, 5,6. Harusnya seperti itu. Bentar ya. Oke, kita pakai data yang jamnya aja. 5/6 jam. Kalau di Indonesia itu, maaf, 5/6 dibagi 12. Oke, jadi sebelumnya, karena data-data yang itu kan data langsung ya. Jadi kalau di Indonesia, dia matahari potensialnya itu menyinari 12 jam. Sementara dari maksud saya, antara pagi ke siang selama dia proses bersinar itu kan 12 jam matahari, 12 jam siang, 12 jam malam. Nah, di antara semua 12 jam itu kan ada yang namanya penyinaran yang efektif, penyinaran yang potensial. Nah, potensialnya itu di 5,6 gitu ya. Untuk mencari N per N-nya 5,6 dibagi 12. Oke. Paham ya? Jadi di sini kita sama-sama coba, nanti kalau misalnya saya keliru coba dikoreksi gitu ya. Dari segi penjumlahan tadi seperti yang kawan kalian bilang terkait dengan jika ada kekeliruan di sebutan suhu atau apa gitu ya. Nah, untuk terkait dengan N per N ini, jadi N itu biasanya itu adalah ini lama penyinaran, dia potensial
potensial gitu. Potensial bersinar itu di 5,6 jam per hari gitu kan. Nah, sementara N besar itu adalah lama penyinaran matahari di Indonesia gitu, yang istilahnya kalau di subtropis dia biasanya lebih sedikit bersinar mataharinya, mungkin 6 jam, 7 jam gitu ya. Kalau kita kan 12 jam, biasa 12 jam siang, 12 jam malam gitu ya. Jadi untuk mencari nilai N per N-nya itu biasanya efektif, lama penyinaran efektifnya 5,6 per 12 jam gitu ya. Oke, bisa diterima? Paham sampai sini, Dek? Bu, paham Bu. Bu, Ya, tadi kan kalau yang soalin tadi Bu, N per N-nya 11,5 dibagi 13,9. Yang 13,9 itu apanya berarti Bu? nah gini, jadi kalau N per N itu ya tadi saya jelaskan, biasanya, bentar, saya coba buka ini dulu ya, slide-nya tadi ya. Iya Bu. Saya lupa bilang, jadi yang sebelumnya kita lakukan ini kan adalah yang contoh kedua ini dari Indonesia ya. Sementara yang pertama ini dari buku saku atau buku pedomannya untuk pengukuran Penman. Di mana-mana saya cari untuk mengukur Penman itu pakai rumus ini dia gitu kan. Nah, contoh soal ini dia place-nya itu, tempatnya itu Kairo ya, Mesir ya. Nah, itu kan pasti semua tergantung, berbeda, setiap tempat kan punya ini masing-masing punya apa namanya data yang berbeda terkait dengan penyinaran mataharinya. Nah, untuk N per N ini karena dia ada N kecil ya, N kecil itu 11,5, sementara N besar itu adalah 13,9. Jadi N per N dapatlah 0,83. Nah, N kecil ini merupakan dia penyinaran matahari yang potensial gitu, potensial ya. Jadi misalnya di antara jam 12, kalau kita kan kira-kira jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore gitu kan 12 jam. 12 jam itu namanya N besar gitu, lama bersinarnya sepanjang hari itu berapa lama. Tapi di antara 12 jam itu kan ada yang potensial gitu. Potensial maksudnya itu adalah terik gitu, berada fase di mana betul-betul matahari berada di kondisi yang misalnya kalau di kita tuh di jam 10-nya sampai jam 3-nya itu berarti 5 jam gitu. Jadi untuk mencari N per N-nya itu 5 per 12 misalnya. Itu kalau di Indonesia. Nah, kalau di Mesir ini, di Kairo ini N kecilnya itu 11,5, N besar itu 13,9. Nah, ini pada fase di bulan Juli dan setiap bulan bisa berbeda-beda. Kenapa? Oke lah, kalau misalnya di kita mungkin karena kita tropis gitu kan, dan sepanjang hari sinar matahari berbeda dengan subtropis yang tidak sepanjang hari selama setahun gitu. Mereka mungkin ada di fase mungkin musim dingin. Musim dingin itu bisa jadi matahari cuma hanya beberapa jam gitu, karena itu berbeda gitu ya. Paham deh kira-kira? Kan tadi seperti yang saya jelaskan, ada mungkin data yang menyediakan nilai langsung N per N langsung gitu. Gitu. Tadi kalau misalnya data yang contoh kedua ini kan dia tidak menyediakan N per N langsung gitu, hanya lama penyinaran gitu kan. Nah, saya baru ngeh saya ternyata yang diketahui itu adalah cuman jam lama penyinaran potensialnya aja. Nanti tinggal dibagi aja 5,6 tadi dibagi 12. Kalau di itu kan karena lokasinya itu berada di Indonesia, biasanya kan Indonesia itu lamanya panjangnya sinar matahari itu kan keseluruhan itu 12 jam gitu. Bingung ya? Jadi memang kalau ini semua kan di sini ada stasiun Cikatomas. Cikatomas ini kan ini data di Jawa ya, di daerah Jawa Barat. Oke, bisa kita lanjut? Masih ada nggak mahasiswa ini ya? Coba saya lihat. Bu, Oh, masih ada ya. jadi kira-kira Bu, kita taunya yang 12 sama 13,9 itu dari mana Bu? Dari lama penyinaran. Jadi kan setiap kalau 12 kan Indonesia itu memang pada dasarnya pada umumnya sudah ketentuannya memang dia itu 12 jam penyinaran matahari kan, 12 jam siang, 12 jam malam kan gitu. Maksudnya 12 jam itu siang proses matahari dari terbenam sampai terbit sampai terbenam. Nah, 13,9 itu juga seperti itu. Di Mesir atau di Kairo itu mungkin antara
matahari terbit dan matahari terbenamnya itu 13,9 jam itu tadi. Kok bisa segitu? Kok bisa berbeda? Mungkin pada saat itu kalau musim panas, mereka itu biasanya lama sinar mataharinya lebih panas gitu. Kalau di Jepang kemarin itu di musim panas ya, itu jam 4, bukan jam 4. Jam 5 itu dia sudah terbit matahari, ya kan? Jam 7 baru terbenam matahari. Seperti itu. Nah, setiap musim dia berbeda-beda. Makanya itu dia berhubungan dengan yang namanya nanti ada kaitannya sama bulannya juga. Bulan data itu diambil gitu. Jadi biasanya disediakan sih. Kalau ini memang kebetulan tidak disediakan, tapi saya coba kasih tahu kalau misalnya di Indonesia itu rata-rata lama penyinaran ini N per N-nya itu, N besarnya itu dia 12 jam. Sementara kalau di sini bisa dikatakan ini N kecil gitu. Oke. Masih belum serak ya penjelasannya? Udah lumayan, Bu. Wah, lemes sekali semuanya. Belum pada makan ya? Sama lah kita. Kayak mana lah ini? Mau dilanjutkan atau angkat bendera putih atau gimana? Lanjut, Bu. Oh, lanjut dulu ya. Ini dulu selesaikan, baru nanti kalian kerjakan lah ya. Silahkan diskusi atau silahkan berbagi tugas. Oke, N per N tadi udah kita dapet ya. Saya sebenarnya dari kemarin mencari jalan bagaimana supaya bisa membuatnya menjadi sederhana, tapi saya tidak menemukan jawaban itu gitu. N per N tadi. Tadi kita sampai mana buat jadi saya lupa? N per N, Bu. N per N ya, tadi N per N. Oh iya, tadi N per N-nya jadi berapa? 5,6 per 12 tadi berapa? 4,6, Bu. 0,467. 0,467. Lihat Bu, boleh dibuka tabel 12-nya. Berapa lah kira-kira nilainya itu? (0,6 dibagi 12). 0,467. Dia berada di fase mana tuh? 0,467. Dia lebih dekat ke 0,45 atau 0,50? Tabel 12. Lihat tabel 12. Bisa dilihat tabel 12 deh. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Berapa nilainya kira-kira? 0,36, Bu. Oke, 0,36 ya. Paham ya di mana 0,36-nya ya? Karena emang selisihnya sangat itu kan palingan 0,36 sekian. Jadi kita cari yang mendekati aja. 0, tadi kan coba dikoreksi lagi 0,467 dia paling mendekati ke 0,45 jadi 0,36. Oke ya, 0,36 ya. Udah sama-sama dicek kan? Yang lain paham kan? Oke, harap paham lah ya. Oke, kita ke ST dulu yuk. Kemarin nggak ujian nih ya. Kalau ujian wah luar biasa nih. Tapi saya kira kalian bisa sih, karena kemarin tuh banyak yang bisa terkait dengan perhitungannya itu udah hampir 100% yang nilai 100 untuk perhitungannya. Nah di FT-nya, ayo kita cari FT. Tabelnya tadi 23,3. Oke, FT-nya silahkan dicari. 23,1 tuh FT. Jadi kira-kira FT-nya berapa tuh? FT-nya kalau 23,1. Virologi aja lah, tapi harus tepat gitu. 15,2, Bu. Oke, ya lebih tepat kan
22, 23, 24 gitu kan. Dia kan berada tengah-tengah kan. Sementara ini 15,0 dan 15,4. Kita ambil tengahnya aja jadi 15,2. Oke ya, paham ya yang lain ya? Siapa tuh? Kamu aja yang paham, yang lainnya? Dewi ya? Panggilannya apa Dewi? Yang lain gimana? Siti? Paham? Oke, kita cari EPD ya. EPD-nya berapa? Tadi kan ED udah diketahui. 24. Nah, kalau berarti EPD-nya berapa itu? 0, oke. Nah, sementara efek penyerahan mataharinya boleh kalian tarik garis, boleh juga dilihat di situ. Ya, bisa ini paham nih 0,52 dari mana? Bisa dilakukan dengan perkalian dengan 0,1 ditambah 0,9 dikali 0,47. Bisa juga dilihat dari tabel, hasilnya sama tuh biasanya 0,52. Oke, bisa nyari selanjutnya RN1. Ditarik aja kalau nggak itu. Sorry.